Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Alia Alfiani akan menjelaskan materi fikih tentang sholat fardu. Selanjutnya, pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syariat agama Islam. Dasar hukum diwajibkannya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, sholat fardu adalah sholat yang harus dikerjakan orang Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, berikutnya syarat-syarat sholat. Adapun syarat-syarat sholat ada dua. Yang pertama syarat wajib sholat dan yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam. Maka orang yang beragama Islam harus diwajibkan untuk melakukan sholat. Sedangkan orang non-Islam maka tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Yang kedua, orang yang sudah baligh atau sudah dewasa. Artinya orang tersebut harus diwajibkan untuk sholat. Dan yang ketiga, orang yang berakal sehat. Artinya bahwa orang yang berakal sehat itu akalnya sehat, tidak berarti gila ataupun mabuk. Maka orang yang berakal sehat tersebut harus melakukan sholat. Dan yang keempat, suci dari haid dan nifas di perempuan. Selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Dan yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak bisa berdiri, maka boleh dilakukan dengan cara duduk. Dan jika tidak dapat duduk, maka sholat tersebut boleh dilakukan dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima, ruku dengan tumakninah. Artinya, membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Artinya bangkit, bangun dari ruku dan kembali tegak lurus dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali beserta tumakninah. Artinya meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud yaitu yang terkena dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Dan yang ke-12 mengucapkan salam yang pertama. Dan yang terakhir tertib, yaitu artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, macam-macam sholat fardu. Sholat fardu dalam sehari ada 5 waktu. Yang pertama duhur. Duhur ada 4 rakaat. Yang kedua asar ada 4 rakaat. Yang ketiga maghrib ada 3 rakaat. Dan isya ada 4 rakaat. Dan yang terakhir subuh ada 2 rakaat. Nah, itu demikian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan materi fikih tentang sholat fardu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.